Ya pemirsa, kita ke informasi mengenai akibat diserbu barang luar negeri dari social commerce, yang salah satunya adalah TikTok Shop. Pedagang pasar di Cipadu merugi. Tak tanggung-tanggung pemirsa, pedagang alami penurunan omset hingga 50%. Pasar tekstil Cipadu di Tangerang Selatan, Banten sepi dari aktivitas jual beli. Sepinya pembeli di pasar Cipadu ini adalah imbas menjamurnya penjualan melalui platform digital TikTok Shop. Bahkan para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 50% sejak 2 bulan terakhir. Meski saat ini pemerintah telah melarang penjualan melalui TikTok, namun hingga kini belum ada kenaikan yang signifikan. Menurun, hampir 50% penurunannya. Itu penurunnya kenapa sih faktor, Pak? Ya karena itu ya pengunjung itu nggak ada yang ke pasar gitu. Nah kalau sekarang, terus Pak? Jadi mereka sih cuma menunggu di rumah gitu kan, misalnya secara online gitu kan. Jadi untuk berkunjung ke pasar itu udah jarang. Sementara pedagang lainnya mengalami penurunan omset secara drastis. Menurut saya sih gimana ya, kayaknya dengan adanya TikTok gitu kita tuh dampaknya besar sekali sama kita ya kan. Biasanya kan ada yang beli jauh-jauh, sekarang kan ada itu kan dia instan ke dalam rumah gitu kan. Sekarang kan kita tuh nunggu-nunggu, ya orang tuh bikin aman tenang di rumah, datang barang ambil gitu. Sekarang kan kita yang sendiri dampaknya begitu jadinya. Pemerintah memberikan waktu 1 minggu untuk TikTok menutup fitur TikTok Shop. Hal itu dilakukan pemerintah untuk melindungi pelaku UMKM dalam negeri agar tidak kalah saing dengan serbuan barang dari luar negeri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, harga eceran tertinggi beras medium untuk zona 1, 2, dan 3 mencapai Rp10.250 per kilogramnya. Sedangkan beras jenis premium juga dibagi 3 zona, sehingga harga tertingginya adalah Rp13.600 per kilogram. Namun saat ini di pasaran harga jual beras sudah jauh tinggi di atas harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga beras melambung sejak hampir 3 bulan belakangan. Harganya pun menyentuh hingga ke level Rp15.700 per kilogramnya. Menurut data dari IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, harga beras sejak 1 Agustus hingga 25 September 2023, kenaikan beras terus terjadi dalam setiap pekannya. Terjadinya harga beras melambung karena kenaikan harga gabah kering giling dan gabah kering panen. Selain itu, kekeringan dan musim kemarau panjang yang disebabkan El Nino turut serta membuat lahan pertanian alami kekeringan. Produksi beras cenderung turun lantaran sudah melewati masa panen pada Juli lalu. Sedangkan data BPS, luas panen Agustus 2023 alami penurunan sebesar 1,55% dibanding bulan sebelumnya, sehingga tentu saja produksi padi ikut turun. Jumlah produksi turun, maka harga eceran beras juga ikut menjulang tinggi dari bulan ke bulan, bahkan harga meningkat sebesar 20,27% secara tahunan. Namun menurut Ombudsman Republik Indonesia, kebijakan HET dirasakan tidak efektif untuk meredam gejolak harga di tingkat konsumen, sebab persoalan beras terjadi di level hulu. Perang beli gabah yang terjadi di level penggilingan pada akhirnya membuat harga beras jadi meningkat. Kalau misalnya HET-nya 1 tidak ada medium atau premium, ya sudah pokoknya harga beras misalnya katakanlah paling tinggi di Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke 15.000. Ya orang terserah mau jualan premium, mau jualan medium, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau harga gabahnya tidak dibatasi, bagaimana? Nah, oleh karena itu harga gabah jangan liar juga dong. Oleh karena itu saya sampaikan harus ada HET buat gabah dalam kondisi ini, tapi bukan selamanya. Badan Pangan Nasional diminta untuk mencabut sementara kebijakan harga eceran tertinggi beras premium dan medium untuk mengoptimalisasikan penyediaan pasokan beras di pasar. Selain mencabut harga eceran tertinggi, Bappenas juga memberikan saran untuk mengeluarkan kebijakan impor beras.
Meski impor beras yang dilakukan bukan untuk menjatuhkan harga tani, melainkan langkah terukur untuk stabilisasi harga beras. Ini kan panen raya, jadi tugas utama Bulog adalah menyerap panen raya hari ini. Ya, jadi sambil mempersiapkan itu semua, serap panen lokal. Panen lokal kan tadi juga udah ada. Itu berapa jumlah panen lokal kira-kira sampai Lebaran nanti? Saya menugaskannya kan 2,4 juta. Jadi nanti penyerapan tanya sama Pak Dirut Bulog berapa progresnya. Saya menugaskan Bulog 2,4 juta untuk diimpor. Impor beras akan dilakukan Perum Bulog di tahun depan dengan impor 2 juta ton. Hal tersebut merupakan hasil rapat dengan Presiden Jokowi tentang ketersediaan bahan pokok dan persiapan Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Siapa ya? Pemirsa, merespon kenaikan harga beras, bazar sembako murah untuk warga diadakan di Desa Cisande, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Harga komoditas bahan pokok seperti beras di Jawa Barat mengalami kenaikan per 2 minggu terakhir. Melihat hal ini, relawan UMKM Sahabat Sandi berkolaborasi dengan Gerakan Masyarakat Wirausaha mengadakan kegiatan bazar sembako murah. Sekitar 300 paket sembako dapat ditebus murah oleh masyarakat yang mayoritasnya kaum lanjut usia. Paket sembako terdiri dari beras 2,5 kg dan 1 liter minyak goreng senilai Rp46.000 dijual dengan harga Rp10.000 saja. Membantu sekali, alhamdulillah ya. Sangat membantu. Boleh penghasilannya ya jadi kurang lah karena sekarang mah mahal-mahal ya, naik-naik harga beras apalagi ya, minyak, telur, daging ayam ya gitu. Jadi saya punya anak 3, jadi adanya ini dapat meringankan beban keluarga, alhamdulillah. Pemirsa, jadi kemana-mana karena setelah ini akan ada informasi dari dunia olahraga. Langkah timnas sepak bola Indonesia U24 terhenti di babak 16 besar Asian Games 2022. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami.